Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Oli. Oke, Malam malam Pak ini Oli. Malam Pak Holi. kita edukasi, yaitu pemula bisa juara. Bagi Bapak dan Ibu yang masih baru bergabung dengan Master Cuan Saham, malam ini edukasi mulai dari basic, mulai dari awal. Kalau Bapak dan Ibu mau trading di saham, hal pertama yang harus kita ketahui adalah sumber informasi utama. Jadi, trading saham itu sumber informasi utamanya yaitu dari Bursa Efek Indonesia. Websitenya bisa Bapak dan Ibu kunjungi, yaitu idx.co.id. Ini. Jadi idx.co.id. Di website ini kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Pertama, untuk saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita bisa lihat, kita bisa cek di sini. Saat ini ada 901 saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Semua saham ini bisa kita transaksikan, yang penting tidak kena suspend. Ini. Jadi ada 901 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saham-saham inilah yang nantinya kita transaksikan di saat jam bursa berjalan. Itu. Selain itu, kita juga bisa tahu saham apa aja, saham yang mau listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan melihat e-IPO ini. Itu nggak mudah loh ya. Disinilah kita bisa tahu ada saham yang mau listing, mau IPO. Nanti akan ada RGAS, MSTI, IKPM, UDNG baru beberapa hari yang lalu. Jadi ada 3 saham yang mau listing. Itu. Bisa juga kita melihat pengumuman atau berita-berita yang update dari Bursa Efek Indonesia. Setiap hari akan diupdate berbagai news dari saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Disinilah sumber informasi utamanya. Kalau berita di luaran sana, itu bisa berita beneran, bisa juga rumor. Lalu kalau Bapak dan Ibu pengen tahu saham apa yang sedang disuspend atau diberhentikan perdagangannya, atau yang baru dibuka perdagangannya, bisa dilihat di berita ini. Berita lalu disuspensi. Bisa juga di UMA. Kalau ada saham yang bergeraknya di luar kewajaran, maka akan kena UMA. Nah, kita bisa lihat update-nya di website ini. Dan berbagai informasi yang lain tentang saham Indonesia. Baik itu saham yang syariah, saham yang reguler, semuanya
ada di website ini, idx.co.id. Silakan Bapak dan Ibu kunjungi website ini dan bacalah informasi yang Bapak dan Ibu inginkan. Baca pelan-pelan. Nah, kalau kita mau trading saham, namanya trading ini adalah perdagangan. Jadi ada proses membeli dan ada proses menjual sahamnya. Jadinya ada pembeli dan ada penjual. Trading saham bisa digunakan untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Ini sesuai dengan ya kebutuhan kita. Kalau pengen profit cepat ya jangka pendek. Profitnya sedang-sedang jangka menengah. Atau untuk investasi di jangka panjang. Ini. Dan ada banyak sekali istilah yang nanti akan Bapak dan Ibu dengar atau Bapak dan Ibu pahami. Pertama, ada istilah satu lot. Satu lot ini sama dengan 100 lembar. Saham itu dihargai per lembar. Misal ada saham harganya 200, artinya per lembar saham ini adalah 200. Sedangkan untuk membeli saham itu minimal satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Jadi kalau mau beli saham yang harganya 200 per lembar, kalau kita beli satu lot, maka 200 kalikan 100 lembar. Sama dengan 20.000. Jadi punya uang 20.000, itu sudah bisa transaksi saham. Ini. Lalu saham ada harganya yang puluhan rupiah, ratusan rupiah, ribuan rupiah, puluhan ribu juga ada. Tergantung perusahaannya. Dan nanti kita juga akan tahu ada istilah ARA, istilah ARB. Istilah ARA ini adalah kenaikan tertinggi suatu saham, sedangkan kalau ARB itu adalah penurunan terendah suatu saham. Jadi saham itu kenaikannya ada batasnya, sedangkan penurunannya juga ada batasannya. Nanti ketentuannya. Ada juga istilah take profit, stop loss, trailing stop, HK, haki. HK itu hajar kanan, haki itu hajar kiri, rek isu, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali istilah, kita pahami aja pelan-pelan satu persatu. Tidak perlu dihafalkan semuanya, karena nanti kalau kita terbiasa trading, akan hafal dengan sendirinya. Oke. Nah, di saham juga dikenal yang namanya fraksi harga. Jadi suatu saham itu kenaikan atau penurunannya itu ada fraksi harganya. Jadi tidak urut semuanya. Misal ada saham harga 500, kalau naik akan ke 501. Enggak. Tapi harus mengikuti fraksi harga. Ada 5 kelompok fraksi harga. Yang pertama, kalau harga sahamnya di bawah 200, itu fraksi harganya 1. Artinya, kenaikan atau penurunan suatu saham itu 1 rupiah. Jadi kalau ada saham harganya 100, kalau naik ya 101, 102, 103, 104, dan seterusnya. Jadi fraksi harga 1 atau kelipatan 1.
Kalau ada saham yang harganya 200 sampai 500, itu fraksi harganya 2. Jadi kenaikannya itu Rp2. Misal harga sahamnya 300. Kalau naik akan ke 302, 304, 306 dan seterusnya. Karena fraksinya 2. Berbeda dengan harga yang di bawah 200 tadi. Lalu yang ketiga, fraksi 5, 500 sampai 2000. Sedangkan harga yang 2000 sampai 5000 itu fraksinya 10. Kalau harga saham di atas 5000, fraksi harganya 25. Jadi ini silakan Bapak dan Ibu pahami kenaikan atau penurunan suatu saham. Tergantung harganya. Tuh. Lalu ada juga batasan ARA dan ARB. Kenaikan saham itu tidak terbang terus, tapi ada batasannya. Batas atas dan batas bawah. Kalau harga saham 50 sampai 200, kenaikan maksimal setiap hari itu 35%. Sedangkan kalau harga saham turun maksimal 35%. Jadi kalau naik 35%, kalau turun juga 35%. Kalau harga saham 200 sampai 5.000, itu kalau naik 25%, kalau turun juga 25%. Sedangkan kalau harga saham lebih besar dari 5.000, kenaikannya maksimal 20%, penurunannya juga 20%. Ini. Jadi ada rentang harga. Kenaikan tiap harinya ada batasnya, penurunannya juga sama. Kalau untuk saham akselerasi dan notasi X, ini tidak memperhatikan harga, tapi langsung dibatasi dengan persentase. Kalau naik 10%, kalau turun juga 10%. Gitu. Jadi pahami tentang ARA dan ARB. Kalau naik 35%, kalau turun 35%. Ada yang kalau naik 20%, kalau turun juga 20%. Jadi simetris. Gitu. Oke. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, ada beberapa hal yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama harus membuat RDN sekuritas. Kenapa membuat RDN sekuritas? Karena nantinya untuk transaksi saham itu kita lakukan di sekuritas. Di aplikasi sekuritas. Ada 94 sekuritas yang Bapak dan Ibu bisa pilih salah satu. Ada Mandiri Sekuritas, ada Stockbit, ada Investasiku, dan lain-lain. Itu. Syarat membuat RDN, yang pertama siapkan KTP, cover tabungan, dan NPWP. Ini. Cara buatnya bisa via online, bisa via offline. Kalau via online, Bapak Ibu tinggal install aplikasi sekuritas yang diinginkan. Misal Mandiri Sekuritas. Bapak tinggal install di Play Store, lalu klik registrasi, isi data-datanya, nama, alamat, pekerjaan, lalu lengkapi dokumennya,
KTP, rekening tabungan, NPWP. Setelah itu tinggal daftar. Prosesnya antara 1 hari sampai 14 hari. Itu via online. Kalau kesulitan via online, jadi biasanya kesulitan via online itu karena tidak terbiasa nginput data atau selfie di handphone, itu biasanya yang tidak terbiasa ngisi via online bisa datang langsung ke kantor sekuritas yang terdekat di kota Bapak dan Ibu. Ini. Jadi ada 2 cara untuk membuat FDN, bisa via online, bisa via offline. Oke. Sambil nunggu RDN-nya jadi, Bapak dan Ibu silakan membuat virtual account. Apa fungsinya virtual account ini? Kalau RDN sekuritas tadi fungsinya untuk transaksi saham, ya nantinya. Kalau virtual account ini fungsinya yang pertama untuk latihan transaksi. Karena Bapak Ibu masih baru, dibutuhkan kebiasaan. Biasakanlah untuk transaksi. Maka buatlah virtual account. Lalu untuk melihat grafik, untuk melihat profil perusahaan, untuk melihat berita-berita perusahaan, untuk melihat jadwal aksi korporasi, dan lain-lain. Ini. Ya. Yaitu bukannya adalah RTI Business. Caranya, Bapak dan Ibu install aplikasi RTI Business di Play Store, lalu klik menu Register Now. Setelah itu, Bapak Ibu tinggal isi datanya. Email, password, nomor HP, lalu register. Setelah register, Bapak dan Ibu cek email yang digunakan untuk mendaftar ini, lalu lakukan verifikasi. Itu 1. Ini baru buat akun RTI-nya. Setelah akun RTI-nya sudah jadi, sudah diverifikasi ini, langkah berikutnya adalah membuat virtual online trading. Ini nanti bisa kita gunakan untuk transaksi saham, beli dan jual. Beli dan jual saham. Caranya, di aplikasi RTI, di pojok kiri atas, itu ada menu trade. Klik menu trade, lalu klik lagi, nanti akan muncul menu virtual online trading. Setelah itu klik register now. Isi kelengkapan datanya, nama, password, ya PIN, email, nomor HP, lalu klik submit. Setelah klik submit, Bapak Ibu cek lagi emailnya, lalu lakukan verifikasi. Kalau sudah diverifikasi, maka akunnya sudah bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk latihan transaksi, latihan beli, dan latihan jual. Gitu. Nanti langkah-langkahnya bisa lihat di YouTube ya, YouTube ini. Sudah saya share semuanya. Di kitab Master Cuan Samada. Jadi langkah-langkahnya bagaimana cara beli, cara jual. Itu. Setelah itu, kalau Bapak Ibu sudah buat RTI, maka langkah selanjutnya adalah setting HACAT. Setting HACAT. Cara settingnya cukup mudah. Bapak Ibu buka aplikasi RTI-nya, lalu pilih menu chat. Setelah itu pilih menu candle dan pilihlah Heikin Asi Chat. Ini.
paling bawah. Heikin Asyichat. Jadi ini. Kalau sudah pilih Heikin Asyichat, maka grafik Bapak dan Ibu atau cat Bapak dan Ibu ini sudah menjadi HA-cat. Kalau Bapak Ibu menggunakan HA-cat untuk melakukan beli dan jual saham, ini akan banyak memudahkan. Saham cuma dua yang perlu kita perhatikan. Di saat harga sahamnya baru mau naik, itu beli. Di saat harga sahamnya baru mau turun, itu jual. Maka di sini, di saat belilah saham jika candlenya hijau pertama, juallah jika merah pertama. Beberapa hari hijau lagi beli, beberapa hari merah lagi jual. Lakukan ini secara terus-menerus. Hijau beli, merah jual. Gitu. Jadi pastikan Bapak dan Ibu bisa setting HA-cat di aplikasi RTI-nya. Jika kesulitan, langsung nanti tanyakan. Oke. Itu kalau di aplikasi RTI. Kalau Bapak dan Ibu memiliki Mandiri Sekuritas yang versi desktop, cara membuat HA-cat itu yang pertama Bapak dan Ibu klik menu cat di bagian atas di sini. Jadi setelah login nanti akan keluar menunya cat. Lalu pilih technical cat. Setelah itu muncul grafiknya. Klik kanan. Setelah klik kanan akan muncul tipe cat. Ini tipe cat. Nah, lalu pilih Heikin Ashi. Jadi cat ini ada banyak, candle cat, bar cat, line cat, dan lain-lain. Di Master Cuan Saham, kami menggunakan Heikin Ashi cat. Ini. Supaya apa? Supaya mudah untuk ambil keputusan di saat mau beli dan jual saham. Candlenya biru pertama beli, merah pertama jual. Biru pertama beli, merah jual. Biru lagi beli, merah jual. Biru lagi beli, merah jual. Lakukan itu secara terus menerus di HA-cat. Ini. Jadi cara tradingnya cukup mudah. Bapak dan Ibu tinggal ikuti dan lihat grafiknya. Nah, Bapak dan Ibu, dari 94 sekuritas itu tidak semuanya ada Heikin Ashinya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ya saham-saham yang ada Heikin Ashinya. Contoh Mandiri Sekuritas yang versi desktop, MNC Sekuritas, Stockbit, Indo Premier, Philips Sekuritas, RHB, Pintraco, BNI, dan lain-lain. Jadi banyak sebenarnya aplikasi sekuritas yang sudah ada HA-catnya. Nanti tinggal disetting. Bisa juga WX Master, di TradingView bisa, aplikasi RTI juga bisa. Ini. Oke. Cara setting indikator. Oke. Jadi tadi cara setting indikatornya ada di sini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih baru, langkah awal yang harus dilakukan apa? Ini. Langkah awal, Bapak dan Ibu, lihat dulu idx.co.id. Websitenya di situ, Bapak dan Ibu klik aja. Di situ ada banyak sekali menunya. Bapak Ibu coba masuk di situ, baca-baca aja. Yang kedua, membuat RDN sekuritas. Membuat akun RTI bisnis. Lalu latihan transaksi. Dan jangan lupa, HA-catnya disetting. Ini. Jadi 5 langkah ini, nomor 1 sampai nomor 5, silakan Bapak dan Ibu lakukan supaya bisa memahami sedikit demi sedikit
saat mau trading saham. Gitu. Nah, jadi caranya seperti itu. Heikinasi itu, ya ini bagi yang masih baru, cukup pahami terlebih dahulu Heikin Ashi Chart. Heikin Ashi Chart ini memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk mengetahui tren suatu pasar, apakah trennya mau naik atau trennya mau turun. Yang kedua untuk memprediksi harga. Ini. Jadi bagi yang masih baru, pahami dulu Heikin Ashi Chart supaya tidak terlalu bingung nantinya. Tampilan grafiknya seperti ini. Di berbagai platform memang bisa beda warnanya. Jadi kalau di Stockbit atau TradingView itu warnanya hijau, RTI hijau. Kalau di WX Master biru. Ini. Kalau warna bisa Bapak dan Bu ubah. Mau diganti warna apapun boleh. Nah ini adalah prinsip dasar di saat kita menggunakan Heikin Ashi Chart. Jadi mau kita trading saham dengan berbagai indikator, ada kurang lebih 80 indikator, itu yang dibutuhkan cuma dua. Kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Indikator apapun. Dua hal itu yang harus kita ketahui. Oke. Nah kalau pakai Heikin-Ashi, kalau kita mau beli saham, ada tiga yang harus kita perhatikan. Belilah saham jika candlenya biru pertama. Yang kedua, belilah saham jika candlenya merah tapi mulai mengecil. Biru pertama ini. Merah mulai mengecil. Merah mulai mengecil. Nah ini. Merah ada sumbu atas, sumbu bawah. Ini juga waktunya beli. Contoh. Ini. Jadi kalau ketemu kondisi ini, salah satu dari kondisi ini, ini waktunya beli saham. Kalau tidak ketemu kondisi seperti ini, ya jangan beli sahamnya. Karena masih belum naik. Lalu jualnya bagaimana? Apa yang harus dilihat? Ya kebalikan dari tadi. Jual jika candlenya merah pertama. Ini merah pertama, ya jual. Merah pertama jual. Merah pertama jual. Yang kedua, juallah saham jika candlenya biru mulai mengecil. Biru mulai mengecil. Nah, ini kan mulai mengecil. Ini waktunya jual. Atau biru sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Itu juga waktunya jual. Mana contohnya ini? Karena sahamnya akan terjun. Akan turun. Heikin-Ashi cukup seperti ini. Simple. Tinggal dipraktekkan. Nih, jadi silakan Bapak dan Ibu. Latihan dulu di aplikasi RTI. Latihan beli dan jual. Sebelum benar-benar trading saham. Pahami dulu caranya. Pahami dulu metodenya. Dan praktekkan. Kalau ada yang nggak dipahami. Ada yang masih belum benar-benar paham. Silakan saat ketemu kesulitan, saat ada kendala, langsung tanyakan. Ya, bagi yang Bapak dan Ibu masih baru, silakan pahami dulu Heikin-Ashi. Kalau nanti Bapak dan Ibu mau fast trade, kalau nanti Bapak dan Ibu mau swing, boleh. Tapi lengkapi dulu peralatannya.
Kalau mau fast trade, ya, mau trading cepat, Bapak Ibu harus siapkan peralatannya. Ini wajib. Supaya apa? Di saat trading, Bapak Ibu lebih aman. Yang pertama, kalau mau fast trade, pastikan memiliki Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Lalu aplikasi Stockbit yang versi web, Indo Premier yang versi web, WX Master HI Saham, ini harus punya. Apalagi. Lalu list atau daftar saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, tadi ada 901. Daftar saham indeks 100, itu juga harus tahu. Data saham akselerasi, ini juga kita harus punya. Dan saham-saham yang kena notasi X. Gitu. Ketentuan-ketentuan ini harus Bapak dan Ibu miliki. Ini adalah peralatannya untuk fast trade. Kok banyak? Iya, karena yang dibutuhkan adalah keamanannya. Tuh. Nah, kalau Bapak Ibu mau swing, peralatannya mudah. Nggak sebanyak tadi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memiliki Mandiri Sekuritas. Ini opsi. Atau Stockbit. Nah, salah satu ini bisa. Nggak harus dua-duanya. Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Kalau Stockbit bisa versi desktop, bisa versi HP atau tab. Itu. Kalau swing, salah satu dari nomor 1 dan 2, ini boleh. Cukup ini. Nggak usah ribet-ribet. Karena swing. Kalau mau lebih lagi, boleh WX Master ini. RDN Sekuritas untuk transaksi. Ya. Kalau swing, peralatannya nggak banyak. Sekuritas yang mau dibuat transaksi, atau ini aja. Mandiri sama Stockbit. Ini cukup kalau hanya sekedar swing. Tapi kalau mau fast trade, semua peralatannya, semua perlengkapannya harus Bapak dan Ibu penuhi. Supaya di saat trading nanti akan lebih aman. Oke. Jadi itulah yang harus Bapak dan Ibu ketahui, pahami, dan lakukan jika memang benar-benar mau trading. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Amoy. Amoy. Rekaman WA itu ada di grup rekaman, Pak. Amoy. Amoy ini siapa ya? Boleh japri saya, Pak. Jadi untuk rekaman itu ada di grup, ya, ada di grup rekaman. Oli, Yes. saya belum bisa install Indo Premier Sekuritas ini. Bagaimana caranya? Saya Indo sudah coba Premier gagal. Iya, install apanya, Pak? Aplikasinya? aplikasinya Install di mana? Di HP. di laptop. Kalau di laptop nggak perlu diinstal, Pak. Cukup webnya saja, indopremier.com. Oh,
Indopremier.com. Oh, Pak Amoy udah ada di grup rekaman kok. Sudah Pak Oli. Ya. Nanti kalau udah apa? Nanti saya upload. Kalau sudah diupload saya kirim di grup, Pak. Siap Pak Oli. Nanti biar bisa saya pelajari Pak Oli. Yes. Makasih Pak Oli. Baik, Bos. Ada lagi yang lain? Satu lagi Pak Oli. Yes. RTI kalau yang di laptop memang bayar ya Pak Oli. Kalau di laptop ya, Pak, berbayar. Tapi kan yang di HP enggak ya? Yang dari Ya, Play Store ya? iya. Kalau di HP free. Oke Pak Oli. Memang udah saya download di laptop minta bayar Pak Oli. Iya. Oke, makasih informasinya Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain? Indopremier. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang setiap hari fast rate atau nantinya mau fast rate ya, pastikan lengkapi peralatannya ini. Mandiri Sekuritas, Stockbit, Indo Premier, WX Master. Oh, ini ada. Supaya di saat trading itu akan lebih aman. Sembilan, Trading View. Oh, berarti Indopremier Pak Oli. Kenapa? Indopremier ini diinstal di laptop di HP dulu baru anu. Gak usah Biasanya pakai gini Pak, kalau di laptop indopremier.com lalu enter. Ketik indopremier.com lalu tinggal login, Pak. Kalau di HP ya di HP, di laptop ya di laptop. Indopremier.com. Dia minta password dengan user ini Pak Oli. Ya, sudah buat apa belum? Belum. Ya buat dulu dong, Bos. Oh, oh. Iya. Iya, Oh, iya. registrasi terlebih dahulu untuk Indo Oh, Premier. oh, oh, iya, iya. Oke, makasih, Bos. Silakan kalau ada lagi yang lain.
Wah, berarti udah pintar-pintar nih ya. Belum pintar Pak Huli karena memang masih nol, masih Sambil dipelajari dipraktekkan dulu. Pak ya. Oke Iya, Pak. iya, iya. Jadi melihat hak acat, pelan-pelan nggak apa-apa. Melihat hak acat, melihat candle biru, candle merah, atau candle hijau, candle merah kayak gitu. Nggak perlu buru-buru transaksi terlebih dahulu. Pastikan Bapak dan Ibu latihan terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Oke, yang lain ada silakan. Kalau nggak ada, saya akan bahas untuk trading besok. Ya, oke, sip. Oke, untuk besok, untuk trading besok pagi, ya, itu ada selera pemberani yang menarik. Ini untuk fast trade ya. Ini untuk fast trade. Yaitu ada saham BKDP. Ini BKDP. Kalau kita lihat malam ini, BKDP ini candle. Oh, bentar saya di sini. BKDP. Jadi kalau kita lihat grafik di BKDP, ini memenuhi 5 kriteria. Ya, memenuhi 5 kriteria untuk selera pemberani. Biru pertama, candlenya sejajar, terus candle bayangan 10% ke atas, overnya habis, bidnya juga nggak ada yang kosong. Ini BKDP. Untuk besok, BKDP ini bisa naik 13%. Jadi besok kalau sudah naik 13%, Bapak Ibu jangan masuk. Karena berpotensi turun. Oh, begitu. Lalu BKDP, ini kemarin harganya 74 di penutupan. Besok jika BKDP naik dari 75, super trend daily-nya ini akan turun. Ini akan ada undangan pesta. Itu. Nah, BKDP ini besok harus ekstra waspada karena akan masuk ke dalam supply zone merah ini. Jadi untuk naik berat, dibutuhkan volume yang besar. Kalau sesi awal jam 9, kemungkinan besar ini naik, tapi setelah itu harus benar-benar dipantau BKDP. Berdasarkan historinya, BKDP ini setiap candlenya biru pertama, besoknya naiknya tinggi. Kalau di hari itu arah. Contoh di
di hari ini. Contoh ini, biru ini. Besoknya naik tinggi, tapi setelah itu dibawa turun. Nah, besok juga sama. Besok berpotensi sama. BKDP akan naik dulu, setelah itu akan turun untuk BKDP. Jadi besok kalau yang sudah punya BKDP, ya besok tinggal jual aja. Kalau sudah naik 5%, 10%, silakan jual. Atau maksimal 13% harus jual. Karena kemungkinan besar akan turun berdasarkan historinya. Kalau yang belum punya dan mau beli besok, ya, selama tidak naik, ya, selama belum naik dari 13%, silakan beli. Tapi saat sudah nyentuh 13%, silakan jual. Itu strategi untuk BKDP. Ini untuk trading cepat, untuk selera pemberani. Ada pertanyaan? Silakan. Presumnya. Oke, silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Oli, Yes. eh, saya lihat pada umumnya kalau kan teorinya ini kalau misalnya candlenya biru mulai mengecil silakan dijual. Kemudian kalau merah jual, merah pertama jual. Saya lihat kalau apa saham ini mau arah, ini kan ada koreksi. Saya lihat itu teman-teman diam-diam saja kalau dia koreksi dia tidak jual, dia tunggu arah. Nah, ini saya belum paham ini kenapa. Ini kan teorinya kalau dia merah jual. Tapi saya lihat kalau dia mau arah, dia tidak jual, dia tunggu arah. Nah, bagaimana itu Pak Holi? Iya. Jadi oke, biru pertama itu kan beli. Iya. BKDP saat biru pertama harganya di berapa? Apakah di 74, di 73? Kan enggak. Saat mungkin harganya di 60 kemarin baru kita lihat biru. Itu baru beli. Kalau nahan sampai kalau mau ditahan sampai besok, carilah saham yang biru pertama kenaikannya belum 5%. Itu. Hmm. Kalau yang tadi saham mau arah, apa tadi? Saham mau arah, kenapa Pak? Ya, ya. Saya mau arah merah. Koreksi. Oke. Ya kalau Ya. ya kalau candlenya merah, ya dijual. Kok ada yang nahan? Hmm. Ya tanya ke yang nahan siapa. Kalau nanya ke saya, candlenya merah, ya silakan jual. Jadi mau Oh iya arah, iya. lalu candlenya merah di time frame menit. Ya kalau memang fasted, ya jual. Iya. Gitu. Jadi sesuaikan dengan ya, tujuannya. Kalau nggak dijual gimana? Ya kalau nggak dijual, resikonya turun. Iya. Gitu. Tapi tunggu naik lagi. Iya, iya, Karena dia mau siapa? arah. Nggak ada yang tahu mau naik lagi. Oh Kalau begitu. mau naik lagi, candlenya akan biru. Hmm. Kalau nggak naik lagi, kalau nggak biru lagi, ya nggak akan naik.
Oh, begitu. Nah, kalau Pauli kita perhatikan candle, yang mana lebih utama yang kita lihat? Tempreng 1 menitnya atau 100 tick? Ya kalau fasted ya dua-duanya. 100 tik dan 1 menit. Kalau fasted. Karena saya lihat biasa, saya perhatikan biasa candlenya di 100 tick itu candlenya merah, tapi masih harga sahamnya biasa naik. Kebiasaannya dari 100 saham, kebiasaan yang gitu berapa? Kalau sama-sama merah, sahamnya kan akan turun. Kalau salah satu merah, ikan masih tarik menarik. Ada yang ngajak naik, ada yang ngajak turun. Oh iya, tarik menarik, iya. Oh di situ saya tarik menarik ya di situ. Kemudian ada juga Pauli apa yang apa namanya menembus awan. Gimana itu? Saya belum paham itu yang menembus awan itu. Ya, kalau sahamnya nembus awan, ya kan harganya akan naik lebih tinggi. Untuk bisa nembus awan, ini dibutuhkan volume yang besar. Hmm. Kalau volumenya Oh, nggak besar, susah untuk nembus awan. awan. Awan Ichimoku. Ichimoku. Hmm. Ya, ya, ya. Ada lagi Bisa Pauli, bisa Pauli ada contoh saham yang menembus awan. menembus awan. Apa kemarin? Iya. Nah, ini. Nah, ini menembus awan nih. Hmm. Jadi kalau begini pasti nah, sahamnya biasa naik. Iya. Jadi bisa nembus awan, maka di bawah ini kan volumenya besar. Hmm. Di saat volumenya besar, awannya bisa tembus. Tembus. Ah, iya. Gitu. Ada lagi? Atau sudah cukup? Tumben cukup jam segini. Silakan kalau ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung selama ini saat trading, kalau sudah bisa memahami semuanya, lebih bagus. Oke.
Bus awan. Besok BKDP aja dulu. Iya, semoga bisa berhasil BKDP besok, Pak Uli. Iya. Pak Oli mau tanya Pak Oli. Ya bos. Kalau di chat ada chat paten itu kan, kalau ada tulis sukses itu berarti chat patennya benar-benar confirm gitu ya? Ya sudah Sukses. udah selesai. Sudah selesai berarti ya Pak? Iya. Kalau ada patternnya, ada sukses gitu. Berarti patternnya sudah Iya. tercapai, Pak. Oh, Oh, oke, oke. Contoh kayak gini. Mana sukses ya? Kalau failed berarti gagal kan? Ini. Nah, atau ini fieldnya ini double top atau bullish trend? Kayaknya double top nih. Field yang ini. Nah, kayak gini loh, Pak. Ini kan harusnya sahamnya kan naik nih ke sini. Bullish triangle, bullshit triangle. Ya. Tapi di sini ada tulisan failed, maka dia gagal untuk naik. Karena gagal untuk naik, maka muncul failed, jadi turun. Berarti patennya nggak jadi kan? Ya, patternnya berarti nggak jadi. Kalau ada tulisan sukses, berarti patternnya itu udah Udah selesai. tercapai. Ini yang tulisan sukses ya. Baik. Oke, oke. Makasih Pak. Oke, bos. Ada lagi? Pak Oli, Yes. Pak Oli, kalau misalnya Pak Oli kan kadang-kadang pas 5 menit pertama itu ada dua saham yang bagus gitu ya, Pak. Itu Pak Oli beli dua-duanya atau hanya beli satu, Pak? Bisa Biasanya, dua, Pak. bisa satu. Itu Tergantung, Pak. pakai RDN terpisah, Pak? RDN yang sama, Pak? Terpisah. Terpisah. Ya, Jadi ya yang satu all in, yang satu lagi juga all in gitu ya, Pak? iya. Hmm. Tapi yang jelas, yang selalu saya beli itu saat yang ada di layar. Jadi Pak Oli punya 1 menit 100 sticknya itu ada 2 layar berarti itu Pak. Ada Dua-duanya 4. dipantau Pak. Ada 4. Oh ada 4 Pak. 4 laptop. Oh, 4 laptop. tidak bisa dijangkau kemampuannya Pak Oli. Bukan. Jadi saya ada 4 itu. Sebenarnya bukan untuk saya aja. Karena saya harus memantau beberapa saham gitu kan. Saat ada yang mau naik, saya kan info. Misal saham ini mau naik. Saham ini supporternya pindah ke bawah. Saya nggak selalu beli itu. Saat ada supporter yang pindah ke bawah, saya nggak selalu beli. Saya hanya menginformasikan supaya apa? Bapak dan Ibu tinggal ngecek. Gitu. Saham yang selalu saya pantau itu berapa? 12 tambah 9 plus 4. Plus 6. 24 tambah 3. 27. Itu yang saya liatin, itu yang ada di layar gitu. 27, Pak. Iya. 27 saham. Dengan itu yang menginfokan standby kita. di layar. Iya. Pak Oli, itu 27 emiten itu berdasarkan apa Pak? Atau yang rame aja Pak? Kalau saat jam 9 gini kan. Kalau saat jam 9 pas, nah sebelum jam 9 itu kan tinggal gini aja.
Ini dari WX ini ada ya. Oke. Tinggal ambil dari TPGN. Mana TPGN? Nah ini dari TPGN. Kan ini sudah ada BKDP atau SOTS ini lotnya kecil ya nggak saya lihat. BMAS ini lotnya kecil ya nggak saya lihat. BSML apa ini Seger atau yang lain-lain ini bisa ambil dari sini. Tuh satu. Ya beberapa ambil dari sini. Beberapa ambil dari biru satu BBP. Ini saya ambil yang sejajar. Yang nggak sejajar. Nih. Lalu dari biru satu. Ini nggak muncul biru satunya. Pak Wilson, biru satunya nggak muncul Pak Wilson. Dari biru satu itu juga bisa diambil. Dari biru satu, yang apa? Candlenya biru pertama, yang paralel diambil, yang nggak paralel juga diambil, 2 atau 3 gitu. Lalu saham-saham yang ATM harian, ya. Contoh ATM harian itu kan saham yang kena tato X atau akselerasi. Nah, contoh kayak gini nih. Tapi yang saya cek adalah saham yang lotnya rata-rata di atas 1.000. Contoh SMKM kayak gini. Ini di layar saya standby kayak gini. SMKM atau yang lain apa GRPM, HAJJ. Oh yang lotnya di atas 1.000 itu. Itu yang sebelum jam 9 sudah saya lihat. Makanya jam 9 lebih 1 menit, lebih 2 menit. Saya selalu kadang bilang kan, saham ini antimunya pindah ke bawah, ini pindah ke bawah, ini pindah ke bawah. Gitu. Ya karena saya ngelihat sendiri, terlihat gitu. Nah baru setelah jam 9, itu bisa berubah-ubah. Pertama, bisa lihat dari ini, top gainer. Bisa lihat dari top gainer ini. Kita ganti-ganti yang dari top gainer. Bisa dari yang muncul di frekuensi. Itu kan juga ganti-ganti. Tuh. Ya intinya kalau sebelum jam 9, ya kita ambil dari yang kemarin. Data kemarin. Tapi kalau setelah jam 9, ya itu bisa berubah-ubah. Iya Pak, iya Pak. Terus. Ambil top gainer. Ya bisa dari top gainer, bisa dari frekuensi, atau bisa juga ada teman-teman yang teriak, itu juga saya cek gitu. Jadi ada yang teriak, itu nggak saya langsung beli. Saya lihat dulu grafiknya. Ada lagi? Pak Holi, kalau lihat frekuensi itu di MOS di mana Pak Holi ya? Apa? Kalau muncul frekuensi kalau di MOS tuh di mana Pak? Di MOS nggak ada Pak frekuensi. Di Indo Premier Pak ya? Frekuensi di Indo Premier. Yang tadi indopremier.com itu Pak ya? Iya. Itu kalau ada frekuensi berarti dia ada transaksi di situ ya? Bukan kalau frekuensi yang live ya, Ya yang live artinya itu maksud saya itu. ya, artinya di menit tersebut sedang banyak transaksinya, Pak. Oke oke. Itu patut dipantau Pak ya? Iya. Oke oke. Siap. Oke. Mas Tapi Holi. kalau muncul di frekuensi itu, kalau kita lihat chartnya seperti ngejar ya Pak, Pak Oli. Jadi Tergantung agak nggak semuanya, Pak. iya. Kalau kita lihat ada yang udah naik gitu, wah. Kalau saya lihat di chartnya, wah ini ngejar. Iya, Khawatirnya turun gitu Pak. Kadang-kadang ya. betul. Memang kadang ada yang sudah naik gitu kan. Yesus kalau udah naik ya udah biarkan kan gitu.
Tapi Hmm. kalau kita lihat belum naik atau baru mau naik, ya baru kita ambil. Atau kalau dia sudah naik tinggi, ya sudah biarkan nanti saat dia turun, kan pasti akan koreksi. Hmm. Saat nanti mau naik lagi, baru ambil lagi. Baru ambil. Hmm. Pak Holi, kalau di frekuensi itu belum tentu di HA catnya biru pertama, Pak ya, Acat. Belum dibandingkan dengan belum tentu, Pak, belum. belum tentu kan, Ya, karena hanya menunjukkan jumlah transaksi yang banyak di situ kan, Pak ya. betul. Iya, Pak, masih Pak. Ada lagi. Pak Mana Oli, Pak Ali? akhir-akhir ini saya Ya, setting itu Pak, alert di TradingView. Jadi pas dia apa super trendnya ke bawah bunyi Pak, terus pengennya beli. Cuman kalau kita lihat dari begitu udah ada alert dari TradingView itu biasanya harganya udah naik juga Pak. Misalnya dia sebetulnya harga super trendnya 110 gitu ya. Tapi begitu udah ada alert itu harganya udah 112. Nah itu apa kita is- entry juga atau ya, lebih satu baik tik kan nggak masalah. Satu tik, oh dua nggak tik kan nggak masalah ya masalah. gitu Iya. ya. Sambil Kadang-kadang dilihat, kalau udah di kadang-kadang kalau udah jam 10 setengah 11 itu dia naiknya kan nggak banyak Pak Oli. Jadi begitu ada signal mau beli nggak lama turun lagi dia. Kadang-kadang kayak gitu sih. 2% dapat nggak? Ya kadang dapat Pak, tapi kadang juga langsung turun gitu, turun dikit gitu. Turun, naik dulu baru turun. Iya iya, udah kan pas gitu alert naik dia biasanya naik satu gitu ya. Terus Oke. kita beli sideway dulu Pak. Kadang Kalau sideway terus naik dikit. Kalau kita nggak nggak langsung jual, turun nih kadang-kadang gitu. Nah, maka Bapak bisa jadi muncul di alarm ya. Lalu Bapak lihat grafiknya, Pak. Kondisi grafiknya seperti apa gitu. Iya iya. Gitu. Apakah candlenya masih biru? Apakah MACD-nya masih biru atau hijau? Hmm, Jadi bisa hmm, dipadukan. hmm. Jadi menurut Pak Uli tadi kalau misalnya masih baru satu tick sebetulnya masih mungkin buat dibeli ya gitu ya Pak ya. Iya, kalau Hmm. cuma satu tick. Hmm. Nah, kalau pengen dapat harga sesuai angka, misalkan alarmnya di angka 100 gitu. Iya, Kalau nunggu alarm, biasanya kan kita baru tahu saat saham itu udah 101 gitu. iya betul betul. Nah, maka ya kita bisa bisa auto buy di saham yang sudah kita incer itu. Hmm. Auto buy 100 gitu kan. Jadi saat muncul Hmm. alarm, ya kita itu udah terbeli, udah dapat. Nah, nggak sebetulnya juga nggak pengen gitu juga Pak Uli. Maksudnya pas alarm itu kan baru ngelihat nih misalnya HJJ, tapi kan HJJ kan misalnya nggak rame, ya nggak Ya. dibeli Pak. Tapi Oh kalau ya. pas kebenaran sahamnya lagi rame kayak Prim misalnya Pak Uli sering bilang oh Prim, lihat dulu volumenya agak bagus, baru saya Oh ya. Ya bisa. Jadi kalau untuk undangan turun pesta, gitu. ya, kalau untuk nyari yang besar, jadi saham-saham yang mau dibeli itu bisa jadi bisa bisa kita cek ya, kita cek bid overnya Pak. Dari bid overnya itu Ya. kita bisa ngecek apakah Oke. ini kalau naik itu bisa bisa besar. Mhm. Salah satunya seperti itu. Contoh ya, Hmm. contoh BKDP. BKDP ini besok kan mau pindah ke bawah.
79. Ya. 75. Candle HA 79, kalau candle biasa 75. Tapi kalau 75 kayaknya nggak dapat juga karena ini 74 ya. Besok bisa lompat ini. Iya, iya, iya. Oke, Kalau anggaplah BKDP pasti 79 lompat, deh. Pak. Mungkin 79 bisa dapat. Jadi kita auto buy 79 malam ini. Auto buy 79. Pak Oli, kalau auto buy itu lebih kecil atau lebih besar, Pak? Karena datanya lebih kecil lebih besar, Oh Pak. enggak. Kalau ya karena yang kita gunakan adalah apa ini super trend undangan pesta, belinya kan Ya. sesuai dengan angka undangan pestanya. Hmm. Berarti sama dengan. Auto buy ada sama dengannya, Pak, ya auto buy itu. Ada, Kelihatan lebih kecil, nggak ada sama dengannya, Pak. Mungkin lebih kecil terus lebih besar. ada. Ada, Pak, ya. Oke. Tuh. Nah, kalau selera pemberani belinya lebih besar, oke. Misalkan ini kan BKDP 74 gitu. Misalkan mau beli lebih besar sama dengan 75, itu bisa. Jadi beda perlakuan antara selera pemberani dengan undangan pesta. Kalau undangan pesta, angka belinya itu sudah ada angkanya. Itu bos. Terakhir Pak Oli, kemarin Jumat itu ini mengenai swing ya Pak Oli. Oke. Pas di rekomendasinya Pak Oli itu kan swingnya MPPA. Ya, Ya, itu kalau saya lihat dari WX Master Robotnya itu Pak Oli ngambil dari mana ya? Saya lihat MPPA itu malah nggak ada Pak, malah jauh gitu kalau dari sisi apa ya datanya itu loh. Itu gimana bisa dapat sisi saham-saham data kayak gitu apanya Pak? Pak? Kan di rekomendasinya Pak Oli kan keluar tuh MPPA Iya, ya hari hari Jumat Pak kalau nggak salah ya. iya. Nah terus saya coba analisa gitu Pak Oli ini dapat MPPA dari mana gitu. Saya lihat dari di Manzon nggak ada. Terus dari biru pertama juga nggak ada gitu. Nah, itu adanya di TPGN, Pak. Cuman TPGN tuh udah listnya list yang dalam, Pak. Mungkin di sini kelihatannya kalau hari Kamis itu saya lihat MPPA, MPPA-nya itu ya itu ya, ya saya agak 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 pengen tahu gimana Pak Oli bisa screening. Tapi kalau sejauh ini saya lihat yang swing yang diberikan Pak Oli lumayan Pak. Asal kita tahan seharian bisa naik juga gitu 2-3% gitu Pak. Cuman saya pengen tahu gimana caranya Pak Oli bisa dapat Ya. saham-saham itu Pak. Jadi Gitu ya Pak. untuk Jumat kemarin sebenarnya itu kalau dari apa itu namanya? Dari biru pertama atau bayangan biru pertama itu sebenarnya ada Bali, ada SLIS, ada AISA, GTBO, DKFT, NASI sama KASA. Itu. Cuman Ya Pak. dari saham-saham tersebut kurang apa itu namanya? Lotnya kecil gitu. Maka saya nggak ambil salah satu dari situ. Maka saya ambil yaitu dari Mbox. Dari Mbox malah itu ya. Ya. Mbox hari Kamis berarti ya Pak. Kenapa? Mbox hari Kamis ya. Mbox hari Kamis ya. Kamis. Ya kan untuk Jumat pagi kan? Iya betul betul ya. Coba tak intip dulu. Oh Situ. iya. Oke Pak. 3% kan dapat kalau MBP. Dapat kemarin Pak. Jadi kayak udah 2 hari kan Pak Oli ngasih pertama Hill hari Rebo tuh. Hill pertama turun terus naik. Oh, bukan Rebo itu hari Selasa masalah. Nah yang
Yang agak tidak ada apa tuh TSPC. TPSC nggak salah Pak, yang Tempo Pak. Ya. Tempo hari itunya tidak naik, tapi hari besoknya dia naik sesuai dengan prediksinya Pak Oli 5% juga. Nah, tapi kalau yang MPPA kemarin memang dia turun dulu, terus agak siang naik dia. Sudah sudah dapat targetnya. Nah, saya lagi coba nyari nih gimana bisa dapat yang seperti itu loh, Pak. Ya. Jadi kalau swing itu bisa dari biru pertama yang di dimension bisa. Bisa juga dari M-box itu juga bisa digunakan untuk swing ya. M-box. Nah, ini nanti ada lagi E-max. Jadi Impulse MACD itu bisa di screening. Mulai besok udah bisa. Ini malam ini udah dicoba. Oke, Ini Pak. Oke, Pak. untuk swing ya. Hmm. Nah, kalau yang swing besok kira-kira apa itu, Pak? Besok swing di sini di M-box. Saya belum ngecek candlenya. BANK, DRMA, MLIA, ULTJ, JSMR. Arto bagus Pak Ali, Arto. Arto besok kalau sesi awal pada dulu Pak, karena kemarin udah naik lalu turun ya. Biasanya hari berikutnya dia koreksi dulu biasanya. Kalau untuk fast trade ya masih oke. Mas dipantau. Oke. BANK. Kalau kemarin enak. Pak Oli, saya mau tanya. BANK Pak, besok menarik untuk swing BANK. Jadi karena apa Pak Oli? BANK. Di area demand. Ada di demand zone. Terus impulsnya hijau. M-box-nya masuk, paralel, sama mau undangan pesta 1111 undangan pesta. Pendukungnya banyak ini. Apa itu Pak? BANK. BANK. Kalau kayak Ultra Jaya itu Pak Oli, Ultra Jaya kan kemarin udah naik tuh. Apakah buat besok masih bagus? ULTJ Pak. Ultra Jaya. Ultra Jaya, nah besok. Nah kalau Ultra Jaya besok sesi awal, ini karena nggak sejajar ya. Kalau sesi awalnya mungkin turun dulu Pak. Sesi awal. Kalau mau lebih aman, kalau naik dari 1760. 1760. Jual dulu berarti Pak. Iya, kalau baru mau masuk, kalau udah punya ya nggak apa-apa. Mungkin jadi besok akan koreksi dulu, setelah itu bisa naik gitu loh maksudnya. Kalau lihat ini kan Ultra Jaya nggak ada speknya, udah terlewati semua Pak. Speknya apa masih bagus ini? Speknya udah terlewatin. Ini yang bikin bagus itu impuls MACD-nya dia menguat sama super trendnya Pak. Jadi super trendnya itu kan di 1764 ya. 1764. Ya, kalau break dari 1764 maka naiknya akan kencang ya. Oke Pak Oli, terima kasih. Ada lagi siapa? Bu siapa tadi? Bu Ibu. Silakan Bu. Ya Pak Oli, saya mau tanya Pak Oli. Ya. Ini Pak, kalau
mau kalau mau beli saham kayak BBCA atau BBRI buat jangka panjang atau kira-kira bagus nggak ya Pak ya? Belinya kapan? Belinya sekarang. Belinya sekarang ya. Mm-mm. Bentar. Kalau BBCA panjangnya berapa lama, Bu? Tiga tiga bulan gitu Pak Hali. 3 bulan. Sekarang sih BBCA oke, masih BBCA oke, BBRI ya bisa. Tapi sampai ini ya nanti ini spike daily 5.600. 5.000 kalau BBRI sampai 5.700, BBCA sampai 9.000. Mungkin di situ, Bu. Nanti nah setelah nyampe 9.000 bisa BCA, setelah 9.000 dia mau ada apa lagi nih? Kalau saat ini bisa dilihatnya BBCA bisa ke 9.000 berhand spike-nya. Tapi berdasarkan gap down, BBCA itu ada gap down di 5.000, di 5.000-an kalau nggak salah. 5.000 atau 6.000 itu ada gap down untuk BBCA. Kalau Iya menurut Pak. MACD, impuls MACD-nya ini permulaan mau naik lagi BBCA sama BBRI. Karena sudah berhari-hari turun. Bisa juga Ibu manfaatin ya, mungkin ini November ya, November, Desember. Desember itu kemungkinan biasanya naik ya Desember, tapi nanti setelah Desember turun lagi. Itu biasanya window dressing. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Holi. Baik. Ada lagi yang lain? Saya Pak Oli, mau bertanya. Yes, Bos. Saya udah ambil HTM Oke. Pak di 266 hari kemarin dulu itu ya. Itu bisa untuk swing Pak ya? HATM bisa ya? Kemarin candlenya ini ya, sumbu atas, sumbu bawah sudah mengecil. Kalau nggak salah kemarin. Nah ini. Bisa Pak, besok sejajar kok. Buat swing menarik apa ini? HATM. Gap down-nya sampai 260-an. HATM menarik untuk swing. Ada di Manzun. Super trennya di 277 Pak Oli ya. 277 betul. Dan nggak ada ini ya, nggak ada supply zone. Mungkin Bisa. supply di time frame pendek, kalau supply zone-nya sambil dicek Pak ya. Ya. Itu bisa Supaya tahu beberapa ya. hari mungkin Pak Oli ya. Ya, supaya tahu ada penghalangnya di mana aja. Oke, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Ada lagi yang lain?
Ada yang mau sharing? Boleh, silakan. Itu semua. Masa udah pada ngantuk semua ini? Alfa Januar. Ya besok nyari BKDP biar agak seger gitu ya. Ya semoga segar Pak Holi KDP. Pak Bang Mul udah punya apa baru mau beli besok? Udah punya kemarin Pak. Oh, udah punya kemarin. Pas, iya, udah. Pas mau arah masuk. Kalau udah punya kemarin besok ya udah seger itu. Ya, 5 tinggal 10% nggak itu udah kelihatan cuan. 5-10% udah kelihatan cuan. mudah-mudahan Pak Holi, mudah-mudahan. Tinggal besok mau Halo ambil Pak apa enggak. Holi, izin bertanya Pak Holi. Ya bos, Pak Holi yang baru ini IMEC gimana Pak Holi bacanya Pak Holi? IMEC. Di, Oh ini. ya di grup screening ya, Oh ini ada. grup screening ML. Ya, Ini adalah screening ya. Ini adalah screening untuk impuls MACD. oke. Yang sudah Jadi hijau ya Pak Holi ya? kenapa? Yang sudah hijau apa gimana? Ya. Jadi MACD-nya yang sudah hijau dan candlenya biru pertama. Oke. Coba. Ada apa tadi? SNLK. IMAS, SNLK, IMAS, BBHI. BBH. Dan di demand zone lagi, ya. Jadi biru di Manzon. pertama di demand zone plus impuls MACD-nya hijau, Pak. Mantap itu. Oke. Mantap nih kayaknya Pak Holi ini. Ya, ini Mantap memang itu. buat swing ya, buat swing. Oh, swing ya. Oke. Jadi Jadi tujuannya memang untuk digunakan swing. SNLK. SNLK. Baik, terima kasih Pak Holi ya. Ya, IMAS. Nah, dicek dulu grafiknya. IMAS ini nggak kelihatan demand zone, tapi di area demand zone. Mungkin tipis biasanya garisnya. Kalau tadi BBHI, ASA, Agro, coba. IMEC muncul tiap hari ya Pak? Kenapa? Berapa IMEC muncul? Sehari muncul 3 kali. Setengah 12, setengah 4, sama setelah penutupan market. Oh, bareng empok Pak ya? Ya. Coba ya di bawah. Agro di bawah. Asa. Ada lagi? Oh ya, ini diurutkan dari dari minus MACD-nya yang paling besar. Artinya MACD-nya ada di bawah. Contoh kayak gini. Ini apa? SNLK ya. SNLK. Nah ini. Jadi
MACD-nya itu ada di bawah sini, Pak. Ini dicari, memang diurutkan berdasarkan garis MACD-nya di sini. Jadi minus yang di screening itu, minus yang di screening ini diurutkan dari MACD yang paling bawah, IMEC yang paling bawah. Artinya lebih bagus atau gimana, Pak? Ya, artinya posisinya ada di bawah, Pak. Kalau di Makanya bawah lebih bagus atau ya lebih bagus. Di bawah tapi di bawah hijau gitu kan. Ini. Jadi Bawah SLLK hijau. ini kan hijau dan posisinya ada di bawah MACD-nya. Itu yang bagus karena tujuannya adalah untuk swing. Oke, makasih Pak Oli. Nah, jadi nanti ya swing ini bisa berkelanjutan dari misalkan dari muncul di mana ini di IMEC ini, nanti setelah itu bisa muncul di beberapa hari gitu. Itu bisa muncul di M-Box. Kalau M-Box itu kan sudah confirm untuk dia swing ya. Tapi kalau IMEC ini permulaan dari bawah dia baru mau naik. Ada lagi yang lain? IMEC. SMKM ATM harian Pak ya besok. Ya, SMKM ATM harian. Kalau yang suka di bawah 50 itu ada Pak Widi ya Mas Yan. Kalau yang suka di bawah 50 loh ya. Kalau saya menghindarin yang di bawah 53. Ya kemarin arah. Speknya banyak yang 250. Oh, ada supply zone. Nah, kayak Widi kayak gini, ya. Jadi saham-saham yang dari bawah itu diperhatikan jumlah lotnya. Jadi yang misal kalau Bapak dan Ibu beli saham Widi ya, setiap hari itu silakan lihat rata-rata bid offernya Widi. Ini rata-rata ini, nah ini tinggal dihitung di rata-rata 2000, 1000 lah. Enggak sampai ya. Terlalu kecil. 500.000. Enggak, ini kalau yang paling besar ini jangan di ini. Rata-rata ini. Oh. Ya bisa boleh lah dianggap ini, tapi ini 200, 900. Ya 500 lah, 500 lot. Nah, besok cek lagi apakah misalkan besok jadi 1000, besoknya lagi jadi 3000, besoknya lagi jadi 10.000. Kalau naik terus lotnya itu bagus, tapi nanti akan ketemu setelah lotnya makin besar tiap hari, nanti akan ketemu lotnya itu tiba-tiba mengecil lagi. Nah itu hati-hati. Itu bisa bisa turun. Sama kayak sebelumnya ini. Ini naik, ini saat di sini nih, lotnya besar terus. Tinggal 2 hari terakhir itu lotnya ngecil. Akan dia turun ARB. Yang di sini sama.
Hmm. Itu tanda-tandanya. Pak Holi mau tanya dong, Holi. Ya, Bos. Kalau saham-saham yang kena ARB itu kan eh, dia balik ke harga semulanya tuh butuh berapa hari, Pak? Biasanya kan dia langsung turun tuh tambah kecil itu tuh, Pak. Butuh ke harga, nggak ada Pak patokannya, nggak ada patokannya Pak. Kayak Widi ini kan jadi malah lebih kecil lah itunya, eh, apa bedanya jauh banget sama dulu waktu harga awalnya itu. Oh, dari harga IPO. Iya, bukan lebih pernah dia sampai harga berapa gitu sampai AR itu kok tambah kecil gitu. Bukan, maksudnya harga apa? Harga tertinggi, Iya, harga tertingginya itu, Pak. harga tertingginya Widi 284. Harga tertinggi ini maksudnya? Iya. Ya, nggak ada yang tahu Pak. Untuk nyampe lagi ke dua ini, 28 berapa nih? 4. 285. Jadi untuk kapan akan naik lagi ke 285? Nah, ini bisa dilihat kayak gini Pak. Bisa ngeceknya 28. Oh, ini ada speknya nih. Kemungkinan 9 bulan, Pak. 2 hari sampai 9 bulan. 2 hari nggak. Ya, maksimal 9 bulan. 9 bulan ya. Ya, tapi ini masih separuh ya. Besok kalau ini udah ada kakinya, nah itu baru bisa kita lihat. Ya, kalau malam ini ya kemungkinan ke 25 ya 280-an lah ini. Oke, Gitu. oke, Pauli. Sama ada lagi Pak yang lebih parah itu sebenarnya GoTo. Ini. GoTo dari 450-an ya. 450 turun ke 79. ya kemarin kan sempat 5 berapa kemarin? 5 kayaknya. 53. 53. Iya. Ini saham sejuta umat nih. Banyak banget yang punya GoTo. Oke. Ada lagi? Pak Holi, GIA gimana Pak Holi? Apa? GIAA masih pegang. GIAA Garuda GIAA masih. Itu masih ya? saya buat Ya, saya swing ikut itu. Pak Holi aja. Saya ikut Pak Holi aja deh. Ini saya biarin aja itu, nggak saya lihat-lihat. Nanti kalau Siap. di atas 150-an lah baru saya lihat. Saya beli di berapa ya waktu itu ya? 89 lah. Enggak, 90 berapa? Belum balik sih Pak Holi. Belum balik. Kemarin 92 kemarin, 95. Naik lebih ya. 99, Pak. 99. Tanggal 30, iya. Nggak pasang ini Pak, apa? Foto order sih, emang harus pasang gitu. Nggak pasang trailing stop gitu. Iya, siap. Oke Pak, saya tahan aja deh. Iya. Kalau saya nunggu nanti di atas 150 baru saya lihat. Ini saya udah lama ini. Breakdown, breakdown, breakdown. Memang sengaja saya di sini. Ada lagi? Pak Oli, kalau mau lihat MA200 stylenya di mana Pak? Di mouse ini? Di MOS MA200. Oh, Bapak, oke. Bapak ke sini. Apa ini? Lalu ketik moving. Cuman MA200 saja, Pak.
sama EMA 50. Oke, berarti ada 2 MA ya. 2 EMA, betul. Oke. Berarti Bapak klik yang moving average 2 ini. Ya, Diklik. Nah, berapa? 50 sama 200. 200. Nah, ini angkanya ganti Pak ya. Ya, 50 sama 200. ya. Lalu oke. Maka akan muncul. Ini 200-nya Yang biru. merah, biru merah. Oh, ini belum muncul nih 200. Ini MEDC. Nah, ini Pak. Ya, Tuh. Ya cuan kan belum lama. Karena MA 200. ya. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Untuk Pauli, maaf. Untuk merubah Heikki Nasi ke candle biasa gimana caranya? Klik kanan, cat tipe. Nah, ini Pak pilihannya. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Pak Oli boleh tanya sekuritas lain Pak, selain MOS Pak. Ya. Kalau di Mirai itu ada fasilitas auto sell nggak Pak? Auto sell ada. Ada Pak di Mirai Pak ya? Iya. Oke. Iya, makasih Pak. Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup, Pak Oli. Cukup Makasih. ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga Makasih Pak Oli. bermanfaat. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Terima Oli. kasih, Pak Oli. Terima Terima kasih kasih Pak semuanya. Oli. Terima kasih, Pak Oli. Selamat malam. Terima kasih Pak Oli. Malam. Makasih Bos Oli.